Buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan, meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga negara asing Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mufni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kericuhan mewarnai penertiban PKL di kawasan pertokoan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Aksi ini merupakan buntut dari adanya larangan berjualan di badan jalan di sepanjang kawasan tersebut oleh Pemko Padang. Sampai kapan kami di sini? Kami seperti ini terus pedagang. Pada maling semua apa yang terjadi di pasar raya? Inilah aksi puluhan pedagang kaki lima yang mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP saat hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Para pedagang kaki lima memblokade jalan raya, menutup akses masuk lokasi sehingga tidak bisa dilewati kendaraan umum. Mereka menolak penertiban pelarangan pedagang berjualan di kawasan Permindo karena pemerintah belum juga memberikan solusi. Berilah kejelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Karena di sini mereka juga berjualan di sini itu sudah lamanya 10-an tahun. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Karena jam operasional kegiatan PKL di Permindo, aturannya sudah dicabut. Sudah dicabut, dan dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo ini. Hingga saat ini sejumlah pedagang masih menunggu solusi dari pemerintah terkait penertiban ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang yang berujung pada kecelakaan dan menelan korban ternyata tidak berizin. Kegiatan siswa dan guru pendamping berangkat tanpa izin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terjadinya kecelakaan bis berpenumpang puluhan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo di KM 72 200 Tol Pandaan Malang dan menimbulkan korban jiwa dilakukan penyelidikan. Terbaru diketahui ternyata kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang dalam rangka foto kenangan perpisahan itu tidak berizin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sudah mengcross-check langsung dengan berbagai pihak termasuk dari kepala sekolah, dari kepala cabang dinas terkait kejadian kegiatan ini yang dilakukan oleh sekolah. Ternyata kepala sekolah sudah menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini memang
sebelumnya belum didapatkan izin. Nah, namun karena kegiatan ini mungkin secara pribadi dari satuan kelas dari SMA 1 Ponorogo Porong ini yang memang melakukan kegiatan secara mandiri. Sementara itu terkait korban kecelakaan yang menewaskan seorang siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan santunan kepada keluarga korban. PLT Bupati Sidoarjo Haji Subandi menghimbau kepada seluruh sekolah di Sidoarjo untuk tidak melakukan kegiatan keluar kota lagi. Jadi himbauan untuk SMP ke bawah ini sementara kita tidak diperbolehkan dulu. Karena kondisi cuaca yang seperti ini, contoh kemarin yang ada di Mojokerto. Hari ini, padahal kemarin ini baru kita sampaikan, ini terjadi di Sidoarjo. Pasca terjadi kecelakaan tunggal, sejumlah petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian eksit tol KM 7273, tepatnya di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nampak petugas menggunakan sejumlah alat seperti kamera, bendera pengukur, serta 3D laser scanner untuk memastikan penyebab kecelakaan bis rombongan siswa. Ini gabungan dari Ditlantas Polda Jatim, TTA Polda Jatim, tim Jasa Raga Polda Jatim, dan tim Ditlantas Polda Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Diketahui sebelumnya sopir Muhammad Hoirul Arufi warga Ngoro, Kabupaten Mojokerto mengangkut 31 siswa kelas 12 SMA Porong dengan bus Brimob untuk foto album kelulusan lewat jalur tol Pandaan Malang. Di lokasi kejadian kendaraannya menabrak tiang penunjuk arah tol. Dari Pasuruan dan Sidoarjo, Jawa Timur, Jaka Samudra, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara korban luka dalam kecelakaan bus rombongan SMA Negeri 1 Porong di pintu eksit tol Purwodadi Kabupaten Pasuruan masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Dari total 19 korban yang dirawat, 3 korban terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang karena kondisinya menurun. Upaya penanganan terhadap korban kecelakaan bus rombongan SMA Negeri 1 Porong terus dilakukan sejumlah rumah sakit di Malang. Salah satunya Rumah Sakit Lawang Medika Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari total 19 korban yang dirawat di Rumah Sakit Lawang Medika, saat ini tersisa 16 korban yang dilakukan perawatan. 3 korban lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, karena kondisi yang menurun dengan cedera berat pada bagian kepala. Yang dirujuk 3 orang tuh kami rujuk ke Rumah Sakit Pusat ke Rumah Sakit Saiful Anwar, lihat kondisinya yang semakin memberat, dalam artian kondisinya semakin memburuk. Jadi kami rujuk untuk mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Sementara itu, Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli dan Irawan datang ke rumah duka korban kecelakaan tunggal bis di KM 72200 Tol Pandaan Malang, di mana polisi menyatakan bahwa hingga saat ini masih belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Unit Lantas kami sedang melaksanakan olah TKP, masih dalam bersama Ditlantas Polda Jatim, nanti perkembangan dikabarkan. Ya, hasil pemeriksaan sementara dan penyebab sementara Masih dalam lidik karena masih dalam olah TKP. Hingga hari ini, suasana duka mendalam masih tampak di rumah Nafiri Arimbi Maharani, 18 tahun, siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo yang menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal bis di KM 72200 Tol Pandaan Malang. Dari Sidoarjo dan Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bus yang membawa rombongan siswa SMA Negeri 1 Porong mengalami kecelakaan di ruas tol Pandaan Malang, kilometer 72 arah Malang pada Sabtu lalu. Kecelakaan diduga karena kelalaian sopir yang tidak mengetahui wilayah. Terjadi kecelakaan di dekat eksit tol Purwodadi. Ini sebuah mobil bus. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Pandaan Malang KM 72 arah Malang.
Kecelakaan melibatkan satu bus berisi puluhan siswa. Ini kondisi. Bus ringsek di bagian depan setelah menabrak papan penunjuk arah tol di jalur pemisah. Oh, nggak ada kabel, Lur. Beberapa korban diduga terjepit di dalam bus, di mana usai kejadian petugas langsung berusaha mengevakuasi para korban. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia, yakni sopir bus dan 1 siswa. Sementara 32 orang penumpang tergeletak di jalan usai kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir yang tidak mengetahui wilayah sehingga menabrak papan penunjuk arah. Ini berjalan dari arah Surabaya menuju Malang. Dan kalau dari rombongan ini kan dari siswa SMA N1 Porong, kemudian dari Porong menuju ke arah Malang. Kemudian sesampainya di kilometer 72200, bis mengalami kecelakaan, menabrak pembatas tengah atau pembagi antara jalur eksit tol Purwodadi dan lurus ke arah Malang. Penyebab kecelakaannya sendirinya? Penyebab kecelakaan sementara masih dalam proses penyelidikan, tapi dugaan awal mungkin karena kelalaian pengemudi atau supir. Karena tujuan harusnya ketika dia tujuan ke arah Malang, harusnya dia exit tolnya ke arah Lawang atau Singosari. Tapi ini terjadi kecelakaan di pencabangan antara exit tol Purwodadi dan lurus ke Malang. Sementara itu, 7 korban kecelakaan tunggal bus Brimob mengangkut siswa SMA 1 Porong di kilometer 7273 tol Pandaan Malang dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. 5 mengalami luka serius dan 2 orang meninggal dunia. (16) korban kecelakaan tunggal bus di ruas tol Pandaan Malang KM 72 dirawat di Rumah Sakit Medika Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Lawang Medika memastikan keadaan korban. Menurut salah satu keluarga korban, rombongan menuju ke kota Malang untuk melakukan foto kenang-kenangan perpisahan sekolah. Namun naas, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di eksit tol Purwodadi, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 1 korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen Shalom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiske yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Shalom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan dan mutilasi di Ngawi, Jawa Timur, Rohmat Trihartanto terekam CCTV saat membeli pisau di sebuah minimarket sebelum membunuh korban. Saat ini polisi masih memeriksa intensif pelaku, termasuk memeriksa kejiwaannya. Inilah detik-detik pelaku mutilasi Rohmat Trihartanto saat membeli pisau yang diduga akan digunakan untuk membunuh serta memutilasi korban Uswatun Hasanah. Selanjutnya, beberapa jam sebelum melakukan eksekusi pembunuhan, tersangka Rohmat mengajak korban untuk makan malam.
Tak nampak jika keduanya bertengkar atau cekcok, hingga terjadi pembunuhan pada Minggu malam 19 Januari lalu. Selain membunuh, tersangka juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah untuk membeli mobil sedan bekas warna hitam. Hingga kini Polda Jawa Timur masih melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rohmatri Hartanto, pelaku mutilasi ke psikiater untuk mengetahui apakah tersangka ada gangguan kejiwaan. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan selama 6 jam oleh psikolog Polda Jatim. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat. Polisi juga terus melakukan pengembangan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lain. Sebelumnya, Rohmatri Hartanto alias Antok tega membunuh dan memutilasi kekasihnya Uswatun Hasanah, 29 tahun yang jasadnya dibuang sejumlah wilayah, yakni Ponorogo, Trenggalek, dan Ngawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 1 korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen Shalom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiskei yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Shalom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNewsroom. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kabupaten Lampung Barat. Kebakaran diduga akibat kebocoran pada tabung gas. 1 rumah terbakar, sementara 3 lainnya mengalami kerusakan. Kena juga ya Allah, ya Robi. Api dengan cepat menghanguskan salah satu rumah warga di kawasan padat penduduk Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Kepulan asap pertama kali muncul dari bagian belakang dapur rumah. Material kayu pada rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke beberapa rumah lainnya dan menyebabkan 3 rumah di sekitar mengalami kerusakan. Petugas pemadam kebakaran UPT Waitenong menurunkan 10 personil untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Kebun tebu yang kami telah berjibah memadamkan api sampai selesai dan pendinginan. Rumah yang terkena musibah, rumah awal itu 1 unit yang rusak total. Sementara 3 rumah yang rusaknya ringan. Itu ada 4 rumah, yang 1. Bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.
Pemirsa, gas LPG 3 kg mulai langka di Tangerang Selatan, Banten. Saat ini distribusi gas ke sejumlah pangkalan gas dikurangi sekitar 20%. Hal ini imbas dari kebijakan pemerintah terkait penjualan gas LPG 3 kg yang tak lagi dijual di tingkat pengecer. Kekosongan gas LPG 3 kg terjadi di salah satu pangkalan resmi gas di Seruat Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Kekosongan tabung gas LPG ini buntut dari pembatasan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang melarang para pengecer menjual gas LPG 3 kg. Dampak dari kekosongan gas LPG 3 kg ini membuat pemilik pangkalan resmi gas membatasi penjualan dengan cara 5 tabung gas saja ke tingkat pengecer dari sebelumnya yang bisa mencapai 15 tabung gas per hari. Data dari pemilik pangkalan resmi menyebut bila sebelumnya pihaknya bisa mendapatkan jatah dari agen besar sekitar 2.600 tabung gas setiap bulannya, namun saat ini hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 tabung gas saja. Hal ini pun berimbas pada omset para pemilik pangkalan gas yang mengalami penurunan hingga 20%. Ya kalau bisa mah diperhatiin rakyat dah, jangan dikurang-kurangin. Ya orang pada nyari gas bingung. Lari sana lari sini, sebelumnya bisa 2.600. Sekarang dikuranginnya 20%. Para pemilik pangkalan gas pun berharap kepada pemerintah untuk segera mencabut keputusan kebijakan larangan penjualan gas di tingkat pengecer agar masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dapat mendapatkan gas LPG secara merata dan juga mudah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg membuat warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat rela mengantri panjang di sebuah agen gas LPG. Selain mulai langka, harga gas juga naik sejak beberapa pekan terakhir. Agen gas LPG di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat diserbu warga Sabtu pagi. Warga yang datang dari berbagai kawasan di wilayah Jakarta Barat ini rela antri panjang demi bisa membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg. Kondisi ini terjadi menyusul mulai langkanya keberadaan tabung gas LPG di pasaran. Beberapa warga mengaku telah berkeliling ke sejumlah warung, pengecer, hingga agen gas, namun tak juga mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya mengalami kenaikan, yakni yang sebelumnya Rp18.000 per tabung, kini menjadi Rp22.000 per tabungnya. Parah juga nih Pak, saya Pak. Dari pagi sampai sore belum ada gas nih Pak. Aduh. Jadi gimana tolong saya kan Pak. Ini Bapak udah nyari dari mana ke mana aja sih Pak? Nyari gas ini. Kali, ya kan? Terus ke Jembatan 5, ini baru dapat ini masih ngantri Pak. Kalau kita kan masyarakat kecil ya Pak, jadi kita nggak tahu. Nah, kita cuma masakan. Ya kalau kita ke warung nggak ada, kita kan juga bingung Pak. Saya dari Kampung Rendang nyampe ke Tanah Sereal, nyebrang Pak. Saya nyampe warung 3, 4 nggak ada di situ di Kampung Rendang. Nah, saya nyampe nyari di sini. Warga berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk lebih memperhatikan pasokan gas LPG agar tidak terus mengalami kelangkaan yang hanya akan membebani masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian SDM menetapkan pembelian LPG 3 kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Happy Wolansari mengatakan bahwa pembelian di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan di pengecer. Melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga
Buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan, meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga negara asing Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai Riau dan Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Deportasi terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Melaka, Malaysia, menuju 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Internasional Dumai Riau dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI, pekerja migran Indonesia non-prosedural ini, langsung dilakukan pemeriksaan serta pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi dan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai Riau. Petugas pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia akan terus membantu dan memfasilitasi pemulangan para PMI hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Kita melakukan pelayanan mendampingi mereka. Pertama itu kita dampingi mereka untuk membuka registrasi IMEIHP sehingga handphone yang mereka dapat tersebut bisa dipergunakan kembali. Setelah itu kita akan bawa kembali ke rumah ramah kita, rumah ramah PMI Dumai untuk kita lakukan fasilitasi. Ratusan PMI yang telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia ini sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Mereka tertangkap saat bekerja karena tidak memiliki surat resmi untuk bekerja di Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan, meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga negara asing Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong membantah tuduhan yang menyudutkan dirinya diduga menggunakan buzzer di media sosial. Sinteyong menegaskan berita tersebut tidak benar. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong membantah tuduhan dugaan menggunakan buzzer di media sosial untuk mendukungnya. Melalui Instagram pribadinya, STY menegaskan ada pemberitaan tak benar tentang dirinya. STY sama sekali tak pernah menggunakan buzzer. Bahkan STY mempertanyakan tujuan penyebaran informasi tersebut, padahal STY dan sepak bola Indonesia telah meraih banyak hasil positif. Penyebaran berita buzzer STY yang diklaim tak benar justru menghancurkan sepak bola Indonesia. Sebelumnya, analisa Drone Emprit mengungkapkan temuan Sinteyong didukung buzzer di media sosial. Hal itu ditandai salah satunya dengan muncul tagar hashtag STYstay. Meskipun kemunculannya juga dibarengi dengan tagar hashtag STYout. Dan memang ada akun organiknya. Namun, hashtag STYstay dicurigai juga banyak akun bot yang sudah diprogram. Akun bot dicurigai digerakkan dengan narasi yang sama dan ditemukan buzzer-buzzer negara asing mendukung STY. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba di Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Kluivert tiba di Jakarta guna memonitor sejumlah pemain lokal. Kluivert datang ke Jakarta bersama dua asistennya, yaitu Gerald Vandenberg dan Denny Lanzat. Ketiganya menyusul asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya, yakni Alex Pastur, yang sudah berada di Jakarta pada Sabtu siang. Kabar Kluivert bersama Vandenberg dan Lanzat tiba di Jakarta terungkap dari sejumlah video yang viral di media sosial. Tidak ada keramaian dalam kehadiran Kluivert kali ini. Hal itu berbeda dengan situasi saat dia hadir kali pertama di Jakarta pada Januari lalu untuk diumumkan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Kedatangan Kluivert bersama staf pelatih Timnas lain guna memonitor sejumlah laga Liga Indonesia untuk memonitor para pemain lokal. Sesampainya di Jakarta, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung menonton pertandingan bola Persija melawan PSPS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Lalu seperti apa situasi di sana? Kita sudah tersambung dengan Rahmat Hidayat. Selamat malam, Rahmat. Seperti apa serunya pertandingan di sana? Ya, Piandra dan pemirsa, jelang pertandingan antara Persija dengan PS Biak pada malam hari ini, rencananya pelatih tim nasional Patrick Kluivert akan memantau sejumlah pemain di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Salah satu titik atau pemain yang akan dipantau dari pelatih Kluivert itu salah satunya itu bek Persija Jakarta itu Rizky Ridho. Bahkan selain itu pelatih Kluivert pun akan memantau sejumlah pemain dari kedua kesebelasan yaitu Persija dan PS Biak. Sejauh ini dari pantauan kami ini rencananya Patrick Kluivert akan mendatangi Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi ini pada pukul 20.00. Dan dari pantauan kami di depan Stadion Patriot Candrabaga ini terlihat sejumlah supporter dari kesebelasan Persija pun antusias mendatangi Stadion Kebanggaan dari Kota Bekasi ini. Bahkan personil kepolisian pun dikerahkan untuk menjaga keamanan. Demikian, Piandra. Sementara itu, Rahmat, tadi kan salah satu pemain yang dibidik mungkin oleh Patrick Kluivert ini salah satunya adalah Rizky Ridho yang akan dimonitor. Mungkin ada bocoran lagi siapa pemain lokal lainnya yang saat ini tengah diincar oleh Patrick Kluivert? Ya, sejauh ini dari pantauan data yang kami dapat bahwa yang dilakukan pemantauan ini selain Rizky Ridho ada sejumlah pemain dari kesebelasan Persija maupun PS Biak yang malam ini akan bertanding di Stadion Candrabaga dan akan dilakukan pemantauan oleh Patrick Kluivert jelang pertandingan antara Indonesia melawan Australia pada bulan Maret mendatang. Demikian, Piandra. Rahmat, untuk saat ini apakah Kluivert sudah tiba di Stadion Candrabaga? Ya, untuk saat ini Patrick Kluivert belum tiba, namun dari pantauan kami di depan gerbang Stadion Patriot ini terlihat sejumlah personil dari kepolisian terus berjaga jelang kedatangan dari pelatih tim nasional Patrick Kluivert. Demikian, Piandra. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat langsung dari Stadion Candrabaga Bekasi. Selamat kembali bertugas.
Anda masih bersama kami di Newsroom pemirsa. Berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Klasi Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Stal Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyeritakan 19 saksi ke persidangan. 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Diteliti keungkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya setelah diregister, kepala pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit. Jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi saudara Ramli yang mengalami masih. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespon cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengharamkan poligami bagi ASN Jakarta. Pramono Anung menegaskan komitmennya yang menolak poligami. Pramono Anung mengatakan jika ada ASN yang melakukan poligami di bawah kepemimpinannya, maka akan diberikan sanksi pemecatan. Pramono menegaskan komitmennya terhadap monogami dan menolak poligami. Saya penganut monogami dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria. Saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas. Pasti tidak saya izinkan. Ya Bang Dul juga nggak akan izinkan. Nggak jadi, Mas. Nanti ada sanksi. Ya nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan dilanggar kan dipecat. Artinya akan keluar pergub lagi. Udahlah, pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silakan aja. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menerbitkan aturan poligami bagi ASN Pemprov Jakarta. Teguh menegaskan penerbitan aturan tersebut untuk mengatur pernikahan bagi aparatur sipil negara, termasuk untuk mencegah nikah siri. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menegaskan aturan terkait poligami yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta bertujuan melindungi keluarga aparatur sipil negara. Menurut Teguh, aturan izin ASN yang hendak poligami bukan aturan baru. Pergub ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
Adapun terkait aturan izin poligami, ASN ini menjelaskan secara rinci tata cara perkawinan poligami. Aturan ini dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum, isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Teguh juga menegaskan apabila didapati ASN melakukan poligami dengan mengabaikan aturan yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Novandwi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Mereka menduga ada dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa tokoh dalam koalisi ini diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka menduga ada suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik pagar laut. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor mulai dari pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pimpinan KPK kemudian menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga telah melaporkan dugaan korupsi sertifikat pagar laut ke KPK dan melaporkan 2 nama menteri Kamis pekan lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menyiapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait dengan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP
kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan pengusutan unsur pidana yang diduga dilakukan oleh anak buahnya ke aparat penegak hukum. Ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH. Aksi Long March ribuan massa dari Aliansi Bela Palestina dilakukan di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Mereka menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina dari penjajah Israel. Massa membentangkan berbagai poster mengutuk keras kekejaman yang dilakukan Zionis. Massa Bela Palestina juga menggelar aksi yang menceritakan tentang kekejaman penjajah Israel kepada warga Palestina. Kekejaman mereka tidak hanya mengarah ke orang dewasa, namun korban jiwa juga muncul dialami banyak anak-anak Palestina. Dalam tuntutannya, mereka menyerukan kepada pemimpin Muslim dunia untuk segera mengulurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Apalagi upaya gencatan senjata saat ini dikhawatirkan hanyalah tipu daya. Pemirsa, Bank Indonesia buka suara terkait dengan Google yang menampilkan level nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berada di level 8.100-an rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa data yang ditampilkan Google bukan data sebenarnya. Bank Indonesia mencatat seharusnya kurs Rp16.312 per 1 dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Januari 2025. Sebelumnya, Google diduga mengalami masalah saat menampilkan nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat yang berada di level Rp8.170 pada 1 Februari 2025. Rupiah 8.170 per US dollar sebagaimana yang terlihat di halaman Google, menurut kami bukan level yang seharusnya, bukan level yang sebenarnya, karena data GISDOR di tanggal 31 Januari 2025 sebagai yang ada dalam website Bank Indonesia, 1 dolar adalah Rp16.312. Oleh karena itu, kami sudah berkoordinasi, komunikasi dengan pihak Google Indonesia dan berharap Google dapat menyelesaikan masalah ini.
Pemirsa, pengusaha muda brilian yang dimiliki Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi bangsa yang perlu didukung dan difasilitasi sehingga mampu lebih berkembang. Ajang pameran UMKM memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar yang lebih luas. Bisnisnya yang bernama Nana Baby Carrier. Perlu diapresiasi karena ini merupakan ajang untuk menampilkan lokal tuh juga punya potensi. Yang membuat hal ini bisa terwujud adalah Bank BRI dan itu sangat bagus sekali. Hingga hari ketiga acara berlangsung tercatat sudah lebih dari 50.000 pengunjung yang hadir di BRI UMKM Export. Selain dapat melihat pameran UMKM dengan produk terbaik, acara ini juga bertabur suguhan musik dari para artis ternama Indonesia. Aku mau berterima kasih untuk BRI UMKM Export. Aku senang banget bisa jadi bagian dari acara ini dan terima kasih juga sudah menyelenggarakan acara yang amat sangat keren ini. Pelaku-pelaku UMKM di Indonesia bisa lebih dikenal dan lebih go international. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan cashback up to 25% menggunakan Kris di Brimo Mobile Banking dari BRI. Segera download Brimo untuk mempermudah transaksi dan mendapatkan promo menarik lainnya. Brimo.